Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita akan melanjutkan soal-soal latihan kita, soal-soal latihan untuk Olimpiade ya, untuk kalian yang persiapan KSN atau KSM level SMA ya. Tentunya untuk bidang fisika. Oke, kita mulai hari ini. Postingan kali ini itu ada 2 video. Ya, yang pertama ini tentang parabola pada bidang miring. Yang kedua nanti ada gerak parabola juga, ya. Ini soal yang unik, ya. Nah, nanti kita bahas 2 soal ini, ya. Oke, kita langsung aja. Di sini ada sebuah benda, ya, benda yang biru itu diberi kecepatan awal V0, ya, dengan sudut θ 2 terhadap bidang miring dan sudut θ 1 terhadap bidang datar. Jadi ini sudut θ 1, sudut bidang miringnya. Panjang bidang miringnya L. Nah, yang diinginkan adalah buktikan bahwa agar bola dapat tepat mengenai puncak bidang miring, nilai kecepatan awal memenuhi V0 sama dengan cos θ 1 akar GL per 2 sin θ 2 cos θ 1 tambah θ 2. Nah, jadi diinginkan bahwa nanti lintasannya itu tentunya berbentuk parabola ya, berbentuk parabola. Terus nanti bendanya tepat sampai di ujung bidang miring gitu. Jadi tepat mengenai puncak bidang miring. Maka kecepatannya memenuhi nilai yang ada dalam kurung ini nih. Nah, kita disuruh buktikan. Ya. Udah, kita langsung aja. Nah, karena parabola ya, tentunya kita bisa tinjau sumbu X dan sumbu Y. Dan nanti karena ini melibatkan segitiga, kita juga bisa meninjau segitiganya. Oke, kita mulai aja. Paling gampang ya, tentu yang pertama kecepatannya ya, kita uraikan dulu. Jadi kalau kita buat di sini, nah ini adalah nilai kecepatan awal tadi V0. Kalau kita menganggap kita langsung pakai sumbu X dan sumbu Y-nya itu adalah yang biasa ya, sumbu X-nya itu mendatar, sumbu Y-nya ke atas. Maka sudut kecepatan awal ini ya, kita buat karena dia agak curam ya. Nah, jadi sudut kecepatan awal ini lebih kurang ke sini tadi, kecepatan awalnya itu nilainya tadi adalah V0. Nah, sudutnya ini bernilai θ 1 tambah θ 2 ya kan? θ 1 tambah θ 2. Nah, ini sudut kemiringan bidangnya. Maka kalau kita uraikan ya, kita uraikan ini menjadi sumbu X dan sumbu Y, di sini menjadi V0 cos θ 1 tambah θ 2. Sumbu Y-nya menjadi V0 sin θ 1 tambah θ 2 ya. Ini adalah sumbu X dan sumbu Y, kecepatan sumbu X dan kecepatan sumbu Y. Jadi saya lupa buat pula nih. Kita buat di sini, ini adalah V0X, yang ini adalah V0Y ya. Biasa ya teman-teman penguraian vektor. Cuman di sini sudutnya θ 1 tambah θ 2. Ya udah, setelah kita dapat V0X dan V0Y, kita tinggal menggunakan persamaan parabola ya. Jadi dari persamaan parabolanya kita buat di sini persamaan geraknya ya, persamaan gerak parabolanya. Nah, untuk sumbu X ya, tentu kita buat sumbu X itu X sama dengan X itu kan V0X kali T. Ya kan? Maka kita buat X sama dengan V0 cos θ 1 tambah θ 2 dikaliin T. Oke, ini dari persamaan gerak, persamaan satunya ya. Kita simpan di sini menjadi persamaan 1. Persamaan 1. Nah, persamaan 2-nya tentu persamaan sumbu Y ya, persamaan parabola sumbu Y. Tentu V0Y kaliin T dikurang setengah kali G kali T kuadrat. Ya kan? Kita masukkan, kita substitusi V0Y-nya yang tadi V0 sin θ dikaliin T dikurang setengah kali G kali T kuadrat. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 2.
Nah, ini dari persamaan geraknya, teman-teman. Kemudian kalau kita batasi di sini, nah, kita batasi, kita bisa juga ambil persamaan dari segitiga. Kalau kita gambar ulang segitiga yang diketahui itu tadi, lebih kurang seperti ini. Nah, yang diketahui dalam soal teman-teman itu cuman L, yaitu panjang bidang miring. Coba lihat jawabannya juga dalam L. Tapi X dan Y di persamaan gerak tadi kan tentunya jarak yang ditempuh di sumbu X ya, karena bolanya dari ujung ini ke ujung sini, berarti sumbu X-nya dia jalan sepanjang bidang datar sumbu X, dan sumbu Y-nya adalah ketinggian bidang miring. Jadi X dan Y ini di sini sudut bidang miringnya theta 1 tentunya dalam soal tadi. Maka nilai X dan Y selain dari persamaan gerak, kita juga bisa ambil dari persamaan segitiga tentunya ya. Jadi nilai X di sini, atau kita buat di sini aja, muat ya. Nilai X-nya sama dengan L cos theta ya. Atau ini bentar teman-teman. Tanggung ya. Di sini X sama dengan L cos theta, ini kita jadikan persamaan 3. Kemudian Y-nya itu nilainya adalah, atau Y langsung Y yang ini aja teman-teman. Nah, Y sama dengan L kali sin theta. Ini tetanya theta 1 ya. Ini adalah persamaan 4. Nah, sekarang kita udah punya 4 persamaan, yaitu dari persamaan gerak X dan Y, dari persamaan segitiga juga X dan Y. Selanjutnya kita tinggal olah 4 persamaan ini untuk mencari V0 ya. Kita samakan dulu X dengan X, Y dengan Y teman-teman. Jadi kita buat di sini. Dari persamaan apa tadi? 1 dan 3 ya, yang X. Maka kita memperoleh persamaan yang baru, yaitu L cos theta 1 sama dengan V0 cos theta 1 ditambah theta 2 dikaliin T. Oke, kita dapat nih persamaan yang baru di sini. Dari sini kita buat dulu yang Y-nya ya. Dari persamaan 2 dan 4 ya, persamaan Y-nya 2 dan 4, maka kita memperoleh L kali sin theta 1 sama dengan V0 sin theta, aduh bentar teman-teman, ini harusnya sin theta 1 tambah theta 2 dikaliin T kurang setengah G T kuadrat ya teman-teman. Ini tadi yang ini nih, yang di Y ini harusnya sin theta 1 tambah theta 2 ya, karena dari V0 Y tadi teman-teman. Oke, ini biasalah yang seperti ini ada kesilapan, jadi kita hapus dulu. Ini hapus dulu ya, kita tulis ulang. Ini sebenarnya nilai Y sama dengan V0 sin theta 1 tambah theta 2. Nah, jadi kalau di sini salah, ke bawahnya salah semua nanti teman-teman. Oke, nah ini menjadi persamaan berapa ya? Tadi 4, ini persamaan 6 aja ya teman-teman ya. Persamaan 5-nya yang ini. Tapi sekarang kalau kita ambil di sini persamaan 5-nya yang ini, ya kalau kita lihat kita sebenarnya nggak butuh T teman-teman. T ini kita nggak butuh. Jadi usahakan kita cari nilai T aja, nanti kita substitusi. Jadi kalau dari sini kita ambil T sama dengan, berarti dibawa ke bawah ya. Berarti diputar-putar cos theta 1 per V0 dikaliin cos theta 1 tambah theta 2. Nah, ini adalah persamaan T. Ini kita jadiin persamaan 5. Oke, nah selanjutnya kita tinggal substitusi persamaan 5 ke persamaan 6. Jadi di sini kan kita mau cari fokusnya nilai V0 nih teman-teman. Nah, nilai V0 ini kita bisa dapat nih dari persamaan 6, tapi nilai T-nya kan nggak ada ya. Maka nilai T-nya disubstitusi dari persamaan 5. Maka kalau kita buat, sekarang kita buat substitusi.
substitusi persamaan 5 ke persamaan 6. Oke. Substitusi persamaan 5 ke persamaan 6. Ini kok gini sih? Nah, gitu. Nah, jadi jadinya apa nih kalau kita substitusi persamaan 5 ke persamaan 6? Kita substitusi ya, teman-teman. Kita langsung tulis aja. Berarti nilainya L kali sin theta 1 sama dengan V0 sin theta 1 tambah theta 2 dikaliin T. Nah, T-nya substitusi yang tadi. Berarti L cos, atau kita langsung copy aja teman-teman ya biar cepet. Sorry. Oke, kita copy aja di sini biar cepet. Set di sini. Ini adalah nilai T. Kita perkecil sedikit lah, jangan terlalu besar. Oke, kemudian ditambahkan, dikurang setengah G ya, berarti setengah kali G sama yang tadi kita copy aja lagi. Nah, cuman kuadrat nih teman-teman, kan T kuadrat ya, berarti L-nya kuadrat, cos kuadratnya, cos theta-nya kuadrat, V0-nya kuadrat, cos ininya juga kuadrat, karena T kuadrat teman-teman. Ya, sampai di sini kita cuman butuh V0 sebenarnya teman-teman. Kemudian yang sama-sama kita coret aja ya. L ini ada di semua ruas. Kita coret aja karena ini kuadrat, berarti hilang kuadratnya. Kemudian apa lagi yang bisa kita coret ya? Sementara ini bisa kita coret nih. V0 teman-teman. Ya. Maka kita rearrange dulu, kita atur ulang ya, karena kita mau cari V0 kuadrat ya. Kita buat gini teman-teman, yang sebelah sini ya kita pindahkan ke sebelah kiri, ya kan. Kemudian yang sin theta ini kita pindahkan ke sebelah kanan, ke ruas kanan. Maka jadinya begini teman-teman. Berarti G-nya ditulis di atas saja ya teman-teman. Berarti GL dikaliin cos kuadrat theta 1 per 2 kaliin V0 kuadrat ya, ini yang mau kita cari ya, V0-nya cos kuadrat dalam kurung theta 1 tambah theta 2. Ini karena kita bawa ke ruas kiri jadinya negatifnya hilang. Di sebelah kanannya sisa ini teman-teman, sin theta 1 tambahin theta 2 dikaliin cos theta 1 per cos theta 1 ditambah theta 2. Tutup kurung. Ya, selanjutnya ini tadi sinnya kita bawa ke sebelah kiri jadinya negatif. Negatif sin theta 1. Nah, sekarang di bawah ini kan cos theta 1 tambah theta 2, kita mau mengoperasikan dengan sin theta 1. Maka kita harus kalikan ini, kita samain penyebut. Jadi di sini menjadi cos theta 1 tambah theta 2. Ya, yang di atas juga harus begitu. Kita copy aja lah. Yang di atas juga begitu, dikaliin hal yang sama, teman-teman. Nah, gitu ya, dikaliin hal yang sama. Jadi cos theta 1, theta 2. Nah, sekarang cos theta 1, theta 2 ini ada di semua ruas. Yang ini cos theta 1, theta 2-nya kuadrat. Jadi kuadratnya aja yang hilang. Ya kan? Maka kita tinggal menuliskan persamaannya, sisanya GL. GL cos kuadrat theta 1 per 2 kaliin V0 kuadrat. Ya. V0 kuadrat dikaliin cos theta 1 tambah theta 2. Ini masih ada ya teman-teman, cos theta 1 tambah theta 2 karena yang coret itu kuadratnya. Di sebelah kanan ya, sementara sisa ini teman-teman, sin theta 1 tambah theta 2 tutup kurung cos theta 1 dikurang sin theta 1 kaliin cos theta 1 tambah theta 2 ya.
Nah, selanjutnya kita tinggal menyelesaikan trigonometri ini, teman-teman. Jadi biar sederhana, karena kita targetnya membuktikan rumus yang ini, teman-teman. Kita harus mirip dengan ini. Ya, seperti di sini nih tinggal ya lebih sederhana ya, teman-teman. Ini sebenarnya udah jawaban, teman-teman. Cuman dimintanya pembuktian harus sesederhana yang diketahui tadi. Di sini yang kita mau carinya, ingat teman-teman, yang mau kita cari adalah nilai V0 kuadrat ya. Kita masih bisa menyederhanakan yang ruas kanan ini, teman-teman, dengan trigonometri ya. Jadi sin theta 1 tambah theta 2, teman-teman. Ini rumus sudut, penjumlahan sudut ya. Maka uraiannya sin itu jadi penjabarannya sin theta 1 theta 2. Sin itu bentar, saya lupa ingat. Sin cos sin ya. Jadi sin theta 1 kaliin cos theta 2 sin cos plus cos kaliin sin theta 2. Nah, ini masih penjabaran sin theta 1 theta 2, teman-teman. Penjabaran ini ya. Dikaliin, kita buat warna hitam, cos theta 1. Gitu ya, teman-teman. Dikurang sin theta 1. Kemudian cos theta 1 tambah theta 2 juga dijabarkan lagi, teman-teman. Dijabarkan. Jadinya gini, sin kalau cos sin ini agak kecil ya, teman-teman. Jadi cos ya, ini nggak muat pula nih. Nggak apa-apa, bisa kita mundurin nanti. Cos. Kalau cos itu terbalik, kalau plus di sininya min, teman-teman. Jadi bentar, kita agak geser ke kiri dulu, teman-teman. Ups, sorry, bukan copy tapi cut. Nah gitu, jadi kita agak geser sedikit, teman-teman. Kita geser kemari ya, gitu ya. Kemudian cos sin berarti sin theta 1 sin theta 2 gitu ya, teman-teman. Set gini. Nah, sekarang kita kaliin dulu yang luar kurung ke dalam kurung, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini masih bisa sederhana. Nanti kita buat di sini sama dengan ini kan cosnya ini dikaliin ke dalam, teman-teman. Berarti jadinya gini. Sin theta 1 cos theta 1 cos theta 2 ya, dikaliin ke dalam plus cos kuadrat theta 1 sin theta 2. Nah, ini yang ruas kiri tadi. Kemudian ruas kanan kita buat warna hitam aja biar berbeda. Dikaliin ke dalam berarti sin theta 1 cos theta 1 cos theta 2. Nah, ini kan jadi sama, teman-teman, yang ini dengan yang ini tadi. Ya kan? Jadi dikurangin, jadi hilang ya, bukan dibagi itu. Dicoret maksudnya dikurang di sini. Dikurang. Nah, ini kaliin ke dalam berarti jadi plus sin kuadrat theta 1 kaliin sin theta 2. Sin theta 2. Nah, di sini kalau kita lihat lagi, setelah ini hilang, teman-teman, yang ini nih ya, sin theta 2, ini juga sin theta 2. Jadi cos kuadrat theta 1 tambah sin kuadrat theta 2 itu identitas, teman-teman. Jadi identitas trigonometri lagi ya, yang seperti yang tadi itu. Sin theta 1 tambah theta 2 menjadi yang panjang ini. Sin theta 1, cos theta 1, cos theta 1, sin theta 2. Itu identitas trigonometri. Jadi pastikan kalian sudah mempelajari beberapa identitas trigonometri yang sering dipakai di fisika ya. Itu ya wajib lah kalau untuk anak olimpiade. Jadi cos kuadrat theta 1 ditambah sin kuadrat theta 1. Ini identitas, teman-teman, bernilai 1. Kemudian di luarnya ada sin theta 2 ya, sin theta 2. Nah, ini identitas. Bentar, kita bawa ini agak ke kanan sedikit. Nah, kemudian teman-teman, yang ini tadi kita tuliskan ulang ya. Yang di atas ini kita tuliskan ulang. Kita copy aja kalau enggak. Sorry, bukan di cut, tapi di copy. Nah, gitu. Nah, oke, teman-teman. Jadi ini bernilai 1 ya. Yang ini itu bernilai 1
Ya, jadi sekarang kita tinggal atur ulang aja, rearrange. Kita atur ulang menjadi gini, V0 kuadrat ke kanan, ini ke kiri ya. Berarti kita tulis gini, kita atur ulang langsung aja. V0 kuadrat ini sama dengan tukar tempat dengan sin theta 2 ya. Maka di sini jadi GL cos kuadrat theta 1 per 2 kaliin sin theta 2 kaliin cos theta 1 tambah theta 2. Nah, kita lihat dulu bentuk yang diinginkan tadi. Bentar. Bentuk yang diinginkan tadi kita copy aja kalau enggak. Biar mudah kita menyamakan ya, teman-teman. Kita copy. Kita taruh di sebelah sini. Ya, apakah sudah mirip ini, teman-teman? Oke, ini kan V0 kuadrat ya, cos kuadrat. Iya, udah mirip teman-teman. Jadi kalau kita buat V0 kuadrat ya, cos kuadrat theta ini kan kita nggak usah kuadrat lagi, bentar. Nggak perlu V0 kuadrat lagi, V0-nya aja. Berarti kan akar ya teman-teman, karena akar cos theta 1 ini karena dia kuadrat bisa keluar dari akar. Maka yang di dalam akar sisa GL per di bawahnya 2 sin theta 2 ya, pas persis sama theta 1 tambah theta 2. Gitu ya teman-teman, berarti terbukti gitu. Nah, jadi kalau ada gerak parabola di bidang miring itu nggak usah pusing teman-teman. Sebenarnya masih sama ya, uraikan sumbu X, sumbu Y, kemudian tinjau persamaan gerak. Cuman kalau nanti dua persamaan gerak ini tidak menyelesaikan, kita juga bisa ambil persamaan dari segitiga. Kemudian digabung-gabung begitulah. Karena nanti ada soal misalnya yang ditanyakan itu malah L-nya teman-teman, jarak mendatar, bukan jarak mendatar, jarak tempuh pada bidang miring. Maka sama aja, ambil persamaannya ini, sisanya tinggal kita gabung-gabung persamaan, tergantung apa yang ditanyakan. Kalau ditanyanya L, memang L, maka dari sini, dari persamaan yang panjang ini tadi, teman-teman jangan ambil V0 ya. Yang teman-teman ambil itu L. Jadi dari apa ya? Dari sini bisa nih. Dari sini teman-teman ambil L, maka trigononya disederhanakan. Gitu aja teman-teman ya. Kalau ada gerak parabola di bidang miring. Oke, ini nomor 1 teman-teman. Kita lanjutkan ke nomor 2 untuk postingan kali ini. Oke teman-teman, sekarang nomor 2 ya, nomor yang kedua, soal yang kedua. Sebuah bola diberi kecepatan awal sehingga dapat melewati dua dinding A dan B seperti pada gambar. Buktikan bahwa agar dapat melewati dinding dengan sempurna, nilai tan theta sama dengan D1 kuadrat tambah D1 kali D2 tambah D2 kuadrat per D1 kali D2. Ini juga soal pembuktian. Jadi kita punya bola biru di sini, diberi kecepatan awal V0 dengan sudut theta. Nah, katanya agar bisa melewati dinding, kedua dinding ini dengan sempurna, nilai tan theta-nya harus memenuhi ini. Nah, uniknya di sini adalah nilai tan theta ini dinyatakan dalam D1 dan D2. D1 dan D2 itu apa? D1 dan D2 adalah koordinat dinding A dan dinding B, teman-teman. Ya, dinding A dan dinding B. Kalau kita lihat di sini keunikannya adalah jarak mendatar dinding A itu D1. Ya, D1 jarak mendatar dinding A. Tinggi dinding A D2. Gitu ya. Tapi keunikan lainnya apa, teman-teman? Jarak mendatar dinding B D2 ya. Kemudian tinggi dinding B D1 gitu. Jadi kayak ada kebalikannya gitu ya. Jadi kalau kita buat di sini berarti koordinat dinding A itu D1, D2. Koordinat dinding B itu D2, D1. Nah, ini keunikannya teman-teman. Dan nilai tan theta dinyatakan dalam D1 dan D2. Oke, menarik nih. Nah, ini tentu kita tinjaunya menggunakan gerak parabola, ya kan? Kita langsung aja kita tinjau nih gerak parabola ya. Tentu sumbu X dan sumbu Y. Kita buat di sini. Bentar nih, kita hapus. Nah, oke. Untuk sumbu X kita langsung ya. Ini teman-teman pasti udah tahu lah ya. Kita buat di sini ya.
Jadi persamaan geraknya, persamaan gerak parabola ya. Jadi X-nya tentu langsung aja V0X kaliin T. Ya kan? V0X kaliin T. Tentu kalau kita buat V0X-nya ya teman-teman udah tahu ya penguraiannya, nggak perlu kita tulis di situ. Langsung V0 cos theta dikaliin T. Ini untuk persamaan X. Kemudian kalau persamaan Y tentunya V0, bentar kenapa di sini? Oke, kita buat agak ke sini sedikit teman-teman. Jadi Y sama dengan V0 V0Y ya tentunya kali T kurang setengah G T kuadrat. Maka kalau kita buat Y sama dengan V0 sin theta dikaliin T dikurang setengah kali G kali T kuadrat ya. Nah sekarang masalahnya di sini adalah T-nya nggak ada, kita ambil. Biasanya T-nya kita ambil dari X. Berarti X per V0 kali cos theta. Nah, substitusikan nilai T ke persamaan Y, teman-teman. Substitusikan nilai T persamaan Y, kita dapat Y sama dengan V0 sin theta kaliin X per cos. Bentar. Kaliin X per V0 cos theta. Gitu ya. Bentar nih agak di sini. Cos theta dikurang setengah kali G. T-nya kembali lagi X kuadrat per V0 kuadrat cos kuadrat theta. Nah, sampai sini sin per cos itu jadi tan ya. Ini V0-nya hilang. Jadi persamaan Y-nya kita bisa tulis Y sama dengan X kaliin tan theta ya dikurang XG X kuadrat per, bentar teman-teman ini agak buram di sini ya, dikurang GX kuadrat per 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta. Nah ini ya sebenarnya teman-teman ini adalah persamaan gerak parabola ya. Jadi persamaan ini unik ya karena Y dinyatakan dalam X. Nah, kalau yang tadi persamaannya X-nya dalam T, Y juga dalam T. Nah, sekarang kita sudah punya suatu persamaan yang menghubungkan antara Y dan X. Apa pentingnya ini? Karena yang diketahui dalam soal itu koordinat A dan B itu kan sebenarnya X, Y, teman-teman, ya kan? Jadi misalkan koordinat A di sini ini adalah X, Y nih. Jadi koordinat A ini kan X, Y, ya kan? Yang B juga gitu, X, Y. Berarti kita butuh suatu persamaan yang menghubungkan antara X dan Y. Dan ini adalah persamaannya. Yang kita dapatkan tadi adalah persamaan yang menghubungkan X dengan Y. Maka setelah ini gimana? Setelah ini ya kita tinjau titik A. Jadi kita buat pada titik A persamaannya gimana pada titik A? Y-nya kita buat ya, tadi titik A adalah D1, D2 ya kan? Berarti Y-nya D2 kan gitu, sama dengan X-nya D1 ya kan? Tan theta dikurang GX, X-nya D1 kuadrat per 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta. Nah, ini adalah persamaan pada titik A. Coba kita buat pada titik B. Pada titik B, ya, titik B itu koordinatnya adalah D2, D1 tadi teman-teman. Sekarang kita buat di sini. Berarti Y-nya D1 sama dengan D2 tan theta. Jadi kebalik aja dengan persamaan sumbu X tadi ya. Jadi G D2 kuadrat per agak panjang sedikit pernya 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta. Ya, ini adalah persamaan dari titik A dan dari titik B menggunakan persamaan parabola tadi. Kita dapatkan dua persamaan yang mirip seperti ini. Nah, langkah selanjutnya sebenarnya kita tinggal ngulik-ngulik aja persamaan ini ya, teman-teman. Jadi kita tinggal putar-putar sehingga mendapatkan jawaban
pembuktian seperti yang ditanyakan di soal tadi. Nah, caranya begini teman-teman ya. Kita lihat dua persamaan ini sebenarnya ada kemiripan. Ya kan? Ada kemiripan. Maka biar sederhana gini teman-teman. Kita lihat persamaannya di sini dikaitkan dengan tan dan variabelnya D1 dan D2. Artinya kita sebenarnya nggak butuh nilai V0, nilai cos theta ini nggak butuh. Maka nggak ada salahnya kita hilangkan V0 cos theta G ini kita hilangkan. Karena kita butuhnya tan dan D1 D2 ya, tan D1 D2. Jadi ibaratnya kalau secara visual kita membutuhkan tuh bagian ini aja teman-teman, nih bagian ini. Sementara bagian ini kita nggak butuh. Ya, maka gimana caranya? Kita cari cara untuk menghilangkan bagian yang sebenarnya kita nggak butuh itu ya. Maka kita buat gini teman-teman. Pada titik A kita ubah nih teman-teman. Bagian yang ini kita copy aja biar cepat. Kita copy ya. Di sini kita copy. Kita pindahkan ke sebelah kiri, ke bagian kiri. Ya, kita hapus sedikit di sini. Nah, kemudian karena dipindahkan ke kiri kan jadi positif ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita tuliskan sama dengan ya kan? D1 tan theta dikurang D2. Ya, ini bagian yang A. Bagian yang B juga sama teman-teman, kita copy aja ini. Kita copy aja, kita pindahkan ke bagian kiri. Ya, kita permanis sedikit ya. Kita permanis, kemudian ini kita hapus sedikit ya, oke. Jadi G. Nah, kemudian sama dengan D2 tan theta ya kurang D1 ya. Nah, ini kan udah ada kemiripan tapi masih ada bedanya teman-teman. Yang kiri ini dalam D1 kuadrat, yang kanan dalam D2 kuadrat. Berarti ada sedikit perbedaan. Maka biar sama, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kita samakan dua persamaan ini. Ya udah, kita kali kebalikan ya. Maksud kebalikan tuh gini, yang sebelah kiri kita kali D2 kuadrat. Ya tentu ruas kiri ruas kanan. Yang persamaan di B ini kita kaliin D1 kuadrat. Ya tentu ruas kiri dan ruas kanan. Maka jadinya gimana? Kan jadi mirip. Ya nggak? Paham ya? Maksudnya jadi miripnya gini teman-teman. Kita copy aja lah biar nggak capek tulis. Jadi kita copy. Kita letakkan di bawah ini. Karena dikali D2 kuadrat ya, maka persamaannya jadi gini, D1 D2 kuadrat. Ya kan? Di sini juga gitu, sebelah kanan itu menjadi D2 kuadrat gini. Ya, kemudian yang sebelah kiri kanan yang persamaan B tadi juga akan menjadi seperti itu teman-teman. Jadi kita copy lagi. Ya, kemudian di sini akan dikalikan D1 kuadrat. Nah, perhatikan teman-teman, ruas kirinya itu udah sama teman-teman ya. Ruas kiri yang mana ya? Kita buat. Jadi yang ini itu ya. Yang ini dengan yang ini itu udah sama persis teman-teman. Yang ini di atasnya G D1 kuadrat D2 kuadrat. Ini G D2 kuadrat D1 kuadrat, kan sama ya, cuman terbalik aja. Nah, ini dicoret aja. Bukan dicoret sih sebenarnya. Jadi nanti kita samakan ya, samakan kedua ruas ini. Jadi kita tulis dulu lah. Jangan asal coret. Kemudian di sini juga sama teman-teman, kita tuliskan ulang D2 tan theta kurang D1 itu D1 kuadrat. Nah, gitu teman-teman ya. Atau kita samain lah. Jadi ini tutup kurung D1 kuadrat. Nah, sekarang udah mirip nih teman-teman. Jadi ruas kirinya udah mirip, maka kita bisa buat mereka ini sama teman-teman ya. Jadi kita bisa buat bahwa persamaan ini dengan persamaan ini itu sama karena ruas kirinya sama, ya kan? Dan langsung kita kaliin ke dalam aja teman-teman ya. Kita kaliin ke dalam. Artinya di sini menjadi gini teman-teman. D1 ya kan? D1 kaliin D2 kuadrat kaliin tan theta dikurang D2 pangkat 3
sama dengan yang sebelah kanan, teman-teman. D1 kuadrat D2 kaliin tan theta dikurang D1 pangkat 3. Nah, ingat teman-teman, yang kita butuhkan adalah tan theta. Maka yang ada tan disatukan, yang nggak ada tan disatukan. Maka kalau kita buat jadinya begini. D1 D2 kuadrat. Bentar, jelek. D1 kaliin D2 kuadrat tan theta gitu ya, kurang D1 kuadrat D2 tan theta ya, yang sebelah kanan dibawa ke kiri sama dengan jadinya apa nih? D2 pangkat 3 kurang D1 pangkat 3. Ya kan? Tentu di sini biar elok sedikit kita buat D1 kaliin D2 ya, kita bisa keluarin nih D1 D2 jadinya gini teman-teman, di dalamnya tinggal D2 tan theta ya, kemudian dikurang D1 tan theta. Paham ya teman-teman ya? Di sini kan ada D1 D2 tapi ada kuadratnya D2, maka di dalamnya tinggal D2. Yang sini D1-nya kuadrat, maka di dalamnya tinggal D1. Artinya yang kita keluarkan yang sama. Mereka itu dua-duanya memiliki D1 dan D2. Maka kita keluarin, tapi di dalamnya sisa D2, yang kanan sisa D1 gitu ya. Sama dengan, nah ini uraian dari apa nih? Bilangan pangkat 3 teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Jadi kalau ini misalkan ada A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Ini kita misalkan D2-nya A, D1-nya B gitu ya. Maka uraiannya teman-teman ini menjadi begini. A kurang B dikaliin A kuadrat ditambah AB dikurang, bukan kurang ya, ditambah teman-teman. Bentar ya, ditambah, saya lupa ingat, B kuadrat gitu ya. Ini uraian dari A pangkat 3 kurang B pangkat 3 gitu ya. Jadi ditambah B kuadrat gitu ya. Ini bisa teman-teman cek kok, dikaliin ke dalam nanti dapatnya ini. Ya, ini adalah uraiannya. Nah, sehingga yang ini kita bisa buat D2 D3 ini kita buatnya begitu teman-teman. Oke. Kita bisa aja kaliin nih, bentar. Ya, jadi di sini jadi begini teman-teman. D1 D2 gitu ya. Kemudian di dalam ini tan kita keluarin lagi nih. Jadi dikaliin D2 kurang D1, kan tannya bisa kita keluarkan teman-teman ya. Tan theta sama dengan, nah ini uraiannya jadi ini tadi. Jadi D2 D1 berarti karena kuadrat berarti gini. D2 kurang D1 tutup kurung. Ya kan? Dikaliin berarti D2 kuadrat ditambah AB ya. AB berarti ditambah, bentar kenapa? Ditambah AB berarti D2 D1 atau D1 D2 sama aja plus D1 pangkat 2. Ya, ini bentar teman-teman. Ada gangguan sedikit. Nah, berarti D1 kaliin D2. Ya. Oke, ini masih yang sama, kita copy aja. Di sini masih sama, kita copy. Kita hapus sedikit. Oke. Sip. Nah, di sini kan bisa dicoret jadinya D2 D1 D2 D1. Ya udah, ini berarti udah jawaban teman-teman. Tan theta sama dengan D2 kuadrat tambah D1 D2 ya, kita atur yang di ini. Kita atur yang bagus. Bentar, ini kok jadi bentar di sini salah sedikit teman-teman. Ini bukan D1 D2 tetapi D1 pangkat 2 gitu ya, bukan D1 D2, D1 pangkat 2. Ini juga sama. D1 kuadrat ya. D1 kuadrat bukan D1 D2. Ya udah, ini berarti D1 kuadrat gitu per D1 kaliin D2. Kita lihat tadi yang disuruh buktikan bentuknya bagaimana.
D1 kuadrat, D1, D2, D2. Ya benar teman-teman, cuman terbalik aja ya. Jadi kalau kita mau persis sama, berarti tan theta sama dengan D1-nya ditulis dulu ya. Etikanya gitu ya. D1, D2 sesuai dengan urutan angka gitu ya. Per D1 kaliin D2. Nah, ini adalah nilai tan theta yang disuruh buktikan. Jadi terbukti gitu ya. Oke teman-teman, kita asik ya, lumayan asik nih bermain dengan persamaan parabola ya. Jadi bisa separah ini juga sih teman-teman ya. Jadi yang panjang ini sebenarnya proses matematikanya teman-teman ya. Jadi kalau fisikanya masih sama, persamaan sumbu X, persamaan sumbu Y, sisanya sebenarnya kreatif kita teman-teman. Yang ini juga tadi panjangnya di trigononya. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Dan juga tekan tombol like. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Jadi tekan juga loncengnya. Jadi kalau ada postingan baru kalian nggak ketinggalan. Kita akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.